Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 117, Ele yang tak terduga. Melihat betapa kasarnya Benedict kepada Jordan, Sylvie melotot padanya dan menegur, apa yang begitu penting sehingga kamu harus menanyakannya sekarang. Jordan sudah bekerja keras seharian. Biarkan dia minum tehnya dulu. Benedict memutar matanya ke arah Sylvie, wanita konyol yang tidak memperhatikan dunia bisnis, dan mencibirnya dengan jijik. Benedict mengabaikan Sylvie dan bertanya langsung, Jordan, aku melihat di berita bahwa kamu mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation. Benarkah itu? Sylvie bertanya dengan heran, apa? Jordan, kamu bukan lagi Presiden S Corporation. Apakah karena kakekmu tidak menyukai Orlando dan ingin mengatur agar kamu pergi ke DC atau New York? Saya sudah lama ingin pergi ke New York. Kapan kamu berangkat? Kami akan ikut denganmu. Sylvie mengira Jordan telah mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation karena ada kesempatan yang lebih baik baginya. Tanpa basa-basi, Jordan berkata dengan ekspresi sedih, kakekku mengusirku dari keluarga. Apa? Benedict dan Sylvie keduanya tercengang. Mereka telah merawat Jordan dan memperlakukannya seperti putra mereka akhir-akhir ini, justru karena latar belakang keluarganya yang bergengsi. Kalau saja Jordan diusir dari keluarganya, mereka mungkin akan bersikap kasar kepadanya seperti yang biasa mereka lakukan di masa lalu. Jordan merasa kesulitan menjelaskan, jadi Hailey menceritakan kepada orang tuanya tentang semua yang baru saja terjadi di perusahaan. Sylvie yang patah hati pun meratap, bagaimana ini bisa terjadi? Kehidupan putriku begitu tragis, dia baru saja hamil, dan sekarang ini terjadi padanya. Hailey menarik lengan baju Sylvie dan memintanya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyedihkan itu. Jordan berkata, kami kembali untuk mengemasi barang-barang kami. Butler Frank, maksudku, Tuan Reyes akan mengirim seseorang untuk mengambil alih rumah itu sore ini. Hailey dan aku akan pindah ke perumahan New City. Kalian juga harus pindah kembali. Sebelum Hailey hamil, Benedict dan Sylvie hanya datang sekali di pagi dan sore hari. Setelah Hailey hamil, Sylvie pindah. Sylvie dan Benedict telah sepenuhnya memperlakukan tempat ini seperti rumah mereka sendiri dalam 2 hari terakhir. Sylvie meratap sedih lagi setelah mendengar itu. Benedict menghela napas dan segera menelepon untuk memberitahu Diana tentang hal itu. Setelah menutup telepon, Benedict berkata, nenekmu ingin kalian pergi ke tempatnya untuk memberinya penjelasan yang jelas. Jordan tahu bahwa tidak akan terlalu sulit untuk menipu Benedict dan Sylvie. Namun, Diana akan menjadi penghalang terbesar bagi rencananya. Hailey tidak punya suara dalam menentukan apakah mereka akan bercerai atau tidak karena mereka membutuhkan persetujuan Diana. Jordan berkata, kita akan menemuinya setelah kita memindahkan barang-barang kita. Benedict mengangguk dan berkata kepada Sylvie, apa yang kau tunggu? Ayo cepat pindah juga. Kaulah yang bersikeras agar kita pindah ke sini, tetapi kita harus pindah lagi setelah beberapa hari. Jordan dan Hailey memiliki banyak barang yang harus dipindahkan, dan mereka tidak dapat mengurusnya sendiri, jadi Jordan memanggil beberapa jasa pindahan untuk membantu memindahkan barang-barang pribadi mereka ke perumahan New City. Jordan dipenuhi emosi saat tiba lagi di perumahan New City. Disinilah mereka berdua tinggal bersama selama 3 tahun, tetapi setelah mereka berdamai, mereka tinggal di villa. Terakhir kali Jordan datang ke sini adalah untuk mengemasi barang-barangnya setelah mengetahui Hailey berselingkuh. Di ruang tamu, Jordan berinisiatif memegang tangan Hailey dan berkata, sayang, dulu waktu kita tinggal di sini, kamu masih tidak mau berbagi kamar denganku. Kamu tidak akan meminta untuk tidur di kamar yang terpisah dariku lagi hari ini, kan? Mata Hailey berkaca-kaca, dan baru setelah mendengar kata-kata Jordan, dia tersadar dan berkata, tentu saja, aku tidak akan tidur di kamar terpisah darimu, tapi sekarang aku sedang hamil, sebaiknya kita tidak. Jordan mengangguk dan berkata, ya, aku tahu. Dokter juga telah memerintahkanku untuk tidak berhubungan seks denganmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Jordan teringat foto yang diambil oleh Ele. Dalam foto, Chaiden sedang menggendong Hailey yang sudah hamil di rumah mobil di hutan Maple. Hanya Tuhan yang tahu apa yang telah mereka lakukan di dalam. Hailey Camden, aku harap meskipun kamu selingkuh, kamu masih punya kesopanan untuk tidur dengan pria lain hanya setelah kamu melahirkan bayi ini. Jordan hanya bisa berdoa agar mereka berdua tidak melakukan apa-apa. Saat Jordan menatap Hailey dengan penuh kasih sayang, dia berkata, jangan khawatir, meskipun aku bukan lagi bagian dari keluarga Stelle, aku akan tetap bekerja keras untuk mendapatkan uang demi menafkahimu dan bayi kita. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua menderita. Tentu saja, dia hanya mengatakan itu untuk membuat Hailey semakin yakin bahwa dia benar-benar telah diusir. Hailey tersenyum canggung dan menatap Jordan. Ia berkata dengan lembut, suamiku yang konyol, jangan berkecil hati dulu. Mungkin kakek telah melakukan kesalahan.
Kita tidak perlu memikirkan cara untuk bekerja keras sekarang, tetapi fokuslah untuk memikirkan cara agar kakek mengakuimu lagi. Sudah malam. Ayo kita pergi menemui nenek. Di villa Nyonya Tua Camden. Setelah Diana mendengar bahwa Jordan telah diusir oleh keluarga Stelle, dia menjadi begitu cemas hingga dia bahkan tidak bisa minum seteguk air pun dan hanya mondar-mandir di dalam villa. Ketika Jordan dan Hailey tiba, keluarga Herman juga telah tiba. Jordan, apakah kamu sudah berhasil menghubungi kakekmu? Diana bertanya pada Jordan dengan mendesak. Jordan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan orang tuamu? Diana terus bertanya. Jordan berkata, ayah saya tidak menjawab telepon saya. Saya sudah bicara dengan ibu saya, dan dia juga sudah dikeluarkan dari keluarga. Dia sekarang ada di Australia, dan dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan kakek itu benar adanya. Ah! Diana menghela napas panjang dan berseru, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi tiba-tiba? Ellie, yang duduk di sofa dan masih mengenakan gaun ketat itu, tertawa dan angkat bicara. Karena Jordan sudah diusir dari keluarganya, dia jadi orang miskin sekarang, kan? Haha, Hailey, kamu baru beberapa hari jadi istri presiden, dan kamu sudah kembali jadi orang biasa lagi. Hailey melotot ke arah Ellie dan membalas, urus saja urusanmu sendiri. Kau bahkan tidak tahu cara mencuci gaunmu saat kotor. Ada jejak tangan pria di sana juga. Ellie, pacarmu seorang mekanik mobil. Kenapa tangannya begitu kotor? Jejak tangan hitam pada gaunnya tentu saja milik Jordan. Hari itu, Jordan bertukar mobil dengan Salvatore, tetapi setir dan teropong di mobil Salvatore sangat kotor. Setelah kembali ke kantor, Jordan masih diliputi kemarahan karena mengetahui istrinya telah berselingkuh dan belum mencuci tangannya. Ellie secara kebetulan muncul pada saat itu. Itulah sebabnya gaun bersihnya jadi ternoda. Herman membentak dengan marah, Hailey Camden. Jaga ucapanmu, Ellie sama sekali tidak punya pacar. Namun, Ellie sama sekali tidak ambil pusing. Apa salahnya kalau gaunku kotor? Aku suka saja memakai gaun kotor. Siapa kamu yang berani menggangguku? Setelah berkata demikian, dia diam-diam melirik ke arah Jordan. Jordan tidak berani menatap langsung ke mata wanita itu yang penuh gairah. Gadis kecil Ellie ini telah mempermalukanku karena aku terlihat tidak punya uang di permukaan tetapi masih mengenakan gaun yang sama seperti saat kami berciuman. Itu artinya dia mungkin sudah menduga bahwa ini semua hanyalah rencanaku.